17. Nama saya Ariana Nucandra Jakarta Nusantara, absen 7. Aisyah Bunuspanimulung, absen 1. Saya Nur Lagus Jasara, absen 30. Saya Swahila Radia Putri, nomor presensi 28. Saya Nerika Savita Khairunisa, nomor presensi 29. Kenalkan kami dari kelompok 6. Selamat menonton! Dampak ekonomi akibat dari penjajahan di negara koloni. Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah membuat Belanda memanfaatkan potensi tersebut, salah satunya di bidang industri perkebunan. Dimulai dengan pembentukan VOC. VOC melaksanakan sistem penanaman wajib berupa kopi di wilayah Priangan dan diperluas di wilayah Ambon. Bupati setempat menjadi pemimpin pelaksanaan organisasi penanaman wajib, pekerjaan pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dilakukan oleh penduduk yang dipaksa melakukan pekerjaan rodi. Petani diwajibkan menanam komoditas yang sesuai keinginan pemerintah ditanam mereka sendiri, diantaranya kopi, tembakau, tebu, teh, lada, kayu manis, kina. Sistem tanam paksa memiliki dampak positif terhadap perkembangan aspek perkebunan di Indonesia, walau tetap dampak negatifnya juga banyak. Pada tahun 1870 sampai 1900 Belanda menerapkan sistem ekonomi liberalisme. Pada tahun 1870 pemerintah kolonial menerbitkan Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet. Adapun kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang Agraria yaitu penduduk non-bumi putera tidak diizinkan memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik. B. Rakyat yang memiliki hak tanah pribadi tidak dapat menjual belikan tanahnya kepada non-pribumi. C. Kepemilikan mereka hanya atas dasar arfak atau semacam hak guna usaha dengan jarak antara negara penghasil tanaman ekspor dengan pasar di Eropa Barat semakin pendek. Hal tersebut mendorong perkembangan pembukaan lahan di negara koloni tahun 1870 sampai 1885 yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria dikeluarkan agar penduduk bumi putera tidak kehilangan tanah miliknya. Selama sistem liberal pembangunan sarana dan prasarana dilakukan, mesin didatangkan dari Eropa dan mendirikan pabrik untuk mengolah menjadi barang siap konsumsi. Dampak pendidikan akibat dari penjajahan di negara koloni. Tujuan pembentukan sistem pendidikan Belanda bagi orang Indonesia sebelum politik etis adalah sekadar untuk menyediakan tenaga ahli yang murah untuk mengerjakan administrasi kolonial. Belanda mendirikan sekolah-sekolah bagi orang Belanda dan pribumi di berbagai daerah untuk mendukung simbol kemajuan. Maka dalam era politik etis dikembangkan program pendidikan pada tahun 1900 di seluruh Hindia. Belanda tercatat sebanyak 169 Europese College School LS dapat melanjutkan ke STO5 School tot Opleiding van Indische Artsen di Batavia atau Hogere Burger School HBIC. Sekolah guru atau Koek School sudah dibuka di Solo pada tahun 1852. Adapun untuk rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 sekolah Ongkoloro. STO5 sering disebut sekolah dokter Jawa. Meskipun penduduk pribumi yang bersekolah sedikit, keberadaan sekolah telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Dengan cara tersebut proses modern. Terima kasih.